Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa belajar ya, meskipun hanya dari rumah. Oke, selalu jaga kesehatanmu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan selalu memakai masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, jaga jarak fisik dengan orang lain, serta hindari dan jangan bikin kerumunan. Oke, materi kita hari ini masih tentang himpunan untuk sub materi ketiga, yaitu tentang operasi himpunan. Dengan tujuan pembelajaran kita menyatakan irisan, gabungan, komplemen, serta selisih dari dua himpunan. Pada pembelajaran bilangan bulat, kita mengenal tentang operasi bilangan bulat, yaitu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Sedangkan pada operasi himpunan, kita juga punya operasi-operasinya, tetapi bukan tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang kita bicarakan di sini adalah tentang irisan, intersection, atau lambangnya seperti huruf N. Kemudian yang berikut ada gabungan atau union, lambangnya seperti huruf U. Kemudian komplemen atau lambangnya seperti pangkat menggunakan huruf C kecil. Dan yang terakhir ada selisih atau difference, yaitu menggunakan tanda kurang, A kurang B atau A selisih B atau sebaliknya B selisih A. Nanti kita pelajari. Jadi ini ada 4 operasi himpunan, yaitu irisan, gabungan, komplemen, dan selisih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, mari kita simak amati tabel berikut ini. Saya punya 4 contoh ya, 4 contoh yang akan kita bahas tentang irisan, gabungan, komplemen, dan selisihnya. Kita bahas yang pertama. Saya punya himpunan semestanya 1, 2, 3 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3 dan B 4, 5, 6. Kita lihat di sini tidak ada anggota A yang juga merupakan anggota B, sehingga A dan B disjoin atau saling lepas. Kalau kita gambar diagram Venn-nya, maka gambarnya seperti ini. A sendiri lingkarannya, B sendiri lingkarannya, dan saling lepas, tidak bergandengan. Di mana lingkaran A isinya anggota A, yaitu 1, 2, 3, sedangkan B 4, 5, 6. Lalu yang bukan anggota A dan B adanya di luar lingkaran 7, 8, 9. 7, 8, 9. Oke. Nah, bagaimana dengan irisannya? Ternyata kalau himpunannya seperti ini, maka irisannya A irisan B adalah himpunan kosong. Himpunan kosong atau tidak ada anggota. Loh, kok bisa tidak ada anggota? Karena tidak ada anggota di A yang sama dengan anggota di B, sehingga A irisan B itu adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang kedua. Himpunan semestanya masih sama, di mana himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Dan ternyata ada anggota di A yang sama dengan anggota di B, yaitu 4. Sehingga A berpotongan dengan B. Kalau kita gambar diagram Venn-nya, maka A dan B itu bergandengan. Di mana yang sama tadi yaitu 4 kita masukkan ke dalam lingkaran yang berpotongan tadi, ini 4. Sisanya ada di lingkaran A sendiri, yang B lingkaran B sendiri. Dan yang bukan A dan B ada di luar. Nih gambar diagram V-nya. Lalu irisannya bagaimana? Maka A irisan B itu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 itu ada di A, 4 juga ada di B. Oke? Hampir mengerti ya? Kita coba lagi contoh nomor 3.
A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua yang ada di A ternyata ada di B. Berarti A himpunan bagian dari B. Kalau kita gambar diagram Venn-nya, lingkaran A berada di dalam lingkaran B. Karena semua anggota A sama di dalam anggota B. Ada juga di dalam anggota B. Sehingga A irisan B itu adalah 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Karena 1, 2, dan 3 itu ada di A dan juga ada di B. Oke, semakin paham ya? Kita coba lagi contoh 4. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya juga 1, 2, 3, 4. Sehingga lingkarannya 1 karena kedua himpunannya sama, kesamaan himpunan. Oke, maka irisannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kenapa 1, 2, 3, dan 4? Karena A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya juga 1, 2, 3, 4. Keduanya sama. Jadi irisannya 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita dapat simpulkan bahwa irisan itu adalah himpunan yang sama pada dua himpunan yang dibicarakan. Jadi anggota yang sama, saya ulangi, anggota yang sama pada dua himpunan yang dibicarakan. Contoh 1 tidak ada anggota karena tidak ada yang sama di sini. Contoh 2, A irisan B itu adalah 4 karena 4 ada di A, 4 juga ada di B. Contoh yang ketiga, A irisan B 1, 2, 3 karena 1, 2, 3 ada di A dan juga ada di B. Begitu juga dengan nomor 4. 1, 2, 3, dan 4 irisannya karena ada di kedua himpunan tersebut. Oke? Boleh paham ya? Kalau belum paham, silakan diputar kembali videonya pelan-pelan dipelajari. Kalau belum juga, silakan bertanya, boleh melalui WA ataupun kirim komentar di Classroom. Kita lihat yang kedua, operasi gabungan. Namanya gabungan berarti menggabungkan antara beberapa bagian. Misalnya kalau himpunan A dan himpunan B kita gabung, maka semua anggota yang ada di A dan yang ada di B menjadi satu. Jadi kalau A gabung B pada contoh pertama, maka kita akan tulis A gabung B sama dengan 1, 2, 3 anggota A, lanjut dengan 4, 5, 6 anggota B. Jadi ini namanya gabungan. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 ada 1, 2, 3, 4, yang B 4, 5, 6, 7. Kalau kita gabung, mohon perhatikan, di A ada 4, di B juga ada 4. Maka kalau kita menulis gabungannya, maka anggota yang sama ditulis sekali saja. Jadi kita akan tulis menjadi A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4 sekali saja, lalu 5, 6, 7. Oke, boleh paham? Sedangkan contoh yang ketiga, maka gabungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini sudah ada 1, 2, 3, yang B juga ada 1, 2, 3, tetapi kita tulisnya sekali saja. Begitu juga dengan yang nomor 4, maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 4. Kita tulis hanya satu kali saja, tidak tulis satunya dua kali, duanya dua kali, tidak. Tulisnya sekali saja. Oke, gabungannya gampang ya. Sekarang kita ke komplemen. Komplemen itu berarti yang bukan merupakan himpunan yang dibicarakan. Misalnya kalau kita berbicara tentang A, maka A komplemen berarti yang bukan di A. Saya contohkan, A komplemen berarti adanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Karena yang kita tahu A itu adalah 1, 2, 3. A itu anggotanya 1, 2, 3. Berarti yang bukan A adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Atau B komplemen. Berarti yang bukan B. Kita lihat di sini B-nya 4, 5, 6. Berarti 4, 5, 6 ini B. Yang bukan B berarti 1, 2, 3, 7, 8, 9. Oke? Paham ya? Atau yang nomor 2. Kita lihat A komplemen. Berarti 5, 6, 7, 8, 9.
5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat di sini A-nya itu 1, 2, 3, 4. Berarti yang bukan A berarti kita mulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan kalau yang B 4, 5, 6, 7, maka komplemennya kita mulai dari 1, 2, 3, kemudian 8, 9. Yang nomor 3, komplemen dari A berarti yang bukan 1, 2, 3, sisanya ini. Begitu juga yang B, komplemennya yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sisanya 7, 8, 9. Kemudian yang ketiga, contoh yang keempat, misalnya A-nya 1, 2, 3, 4, maka komplemennya 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga dengan yang B, karena keduanya sama. Jadi, untuk komplemen berarti yang bukan merupakan himpunan yang dibicarakan. Oke? Yang terakhir kita ke operasi selisih. Selisih. Misalnya A selisih B. Berarti kalau berbicara selisih, A selisih B berarti itu hanya ada di A dan tidak ada di mana-mana. Misalnya, A selisih B menjadi 1, 2, 3. A selisih B berarti yang hanya ada di A saja. Ini A saja berarti 1, 2, 3. Kemudian B selisih A kebalikannya berarti yang hanya ada di B. Tidak ada di mana-mana berarti 4, 5, 6. Oke, bagaimana dengan contoh nomor 2? Contoh nomor 2 ini A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Kalau A selisih B, berarti yang hanya ada di A. Sekali lagi saya tekankan yang hanya ada di A. Berarti jawabannya itu hanya 1, 2, 3. Kita lihat di sini A-nya itu sampai 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi 4-nya tidak ikut di sini. Kenapa? Karena 4 itu ada juga di B. Yang namanya A selisih B, maka yang hanya ada di A, tidak ada di mana-mana. Yang lainnya tidak ada. Maka yang ada hanya 1, 2, 3. Begitu juga dengan B selisih A, berarti 4-nya tidak ikut. Yang ikut hanya 5, 6, 7. Boleh ya? Bagaimana dengan contoh nomor 3? A selisih B itu himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? A selisih B artinya yang hanya ada di A. Hanya ada di A. Berarti 1, 2, dan 3 ini ada juga di B. Berarti tidak ada yang hanya ya. Berarti jawabannya adalah himpunan kosong. Kalau B selisih A berarti hanya ada di B. 1, 2, dan 3 ada juga di A. Berarti yang ada cuma 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk nomor 4, keduanya adalah himpunan kosong karena keduanya sama anggotanya. Jadi untuk A selisih B maupun B selisih A itu adalah himpunan kosong. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa irisan itu adalah anggota yang sama pada kedua himpunan yang dibicarakan. Kalau gabungan adalah menggabungkan beberapa himpunan yang sedang dibicarakan. Lalu komplemen berarti yang bukan merupakan himpunan yang dibicarakan. Sedangkan selisihnya adalah hanya ada di himpunan yang dibicarakan. Oke? Semoga bisa dipahami. Kita coba dengan contoh. Saya punya himpunan A 1357 dan B 578, 9, 10. Tentukan irisan, gabungan, komplemen, dan selisih. Untuk lebih mempermudah kita menjawab, kita buat dulu diagram Venn-nya. Oke, jadi kita lihat di sini 1357, B-nya 578, 9, 10. Ternyata ada anggota yang sama antara A dan B, yaitu 5 dan 7. Sehingga kurvanya saling bergandengan.
Oke, jadi 5 dan 7 yang sama tadi kita tulis di tengah-tengah. Kemudian sisanya A 1, 3 dan B-nya 8, 9, 10 ada di sini. Sedangkan di luar lingkaran tidak ada bilangan karena kita tidak punya himpunan semesta. Oke, untuk pertanyaan irisan, maka kita perhatikan gambar lebih mudah. Anggota yang sama di A dan juga di B, maka itu yang disebut dengan irisannya. Maka irisannya yaitu 5 dan 7. A irisan B 5 dan 7. Oke, sedangkan gabungan berarti menggabungkan A dan B. Sekali lagi yang sudah sama jangan tulisnya 2 kali, hanya sekali saja. Maka A gabung B 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Lalu yang ketiga komplemen. Misalnya kita berbicara komplemen A, maka 8, 9, 10 karena A itu 1, 3, 5, 7. Yang bukan 1, 3, 5, 7 yaitu 8, 9, 10. 5, 7-nya tidak ikut karena sama. Oke, berarti B komplemennya adalah 8, 9, 10. Kemudian A komplemennya 8, 9, 10 di sini. Kemudian B komplemennya adalah 1 dan 3. Pertanyaan D, selisih A selisih B berarti yang hanya ada di A, berarti di sini yaitu 1 dan 3. Kemudian yang hanya ada di B atau B selisih A itu 8, 9, 10. Oke, jadi lebih mempermudah kita untuk menjawab operasi himpunan ketika kita menggunakan diagram Venn ya. Kalau tidak pun silakan perhatikan bagian-bagian yang ada di atas. Tapi lebih mudah saya sarankan menggambar dulu diagram Venn-nya supaya lebih mempermudah kalian dalam menjawab. Oke, di penghujung video sudah pasti ada uji kompetensi atau tugas yang harus kalian kerjakan. Saya punya satu nomor saja, ada himpunan P dan himpunan Q. P-nya 369, Q-nya 13579. Silakan tentukan irisan, gabungan, komplemen, dan selisihnya. Jangan lupa gambar juga diagram Venn untuk mempermudah kalian menjawab. Nah, demikian video pembelajaran operasi himpunan hari ini. Semoga bisa menjadi bahan untuk kalian belajar. Jika belum paham juga, boleh mencari referensi lain melalui YouTube atau Google. Video-video pembelajaran yang lain sangat banyak, sehingga kalian bisa belajar lebih banyak lagi di luar sana. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih